Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Praktikum Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kami di sini akan menjelaskan mengenai entity relationship, diagram, dan normalisasi, data modeling. Anggota kelompok 2 ini yaitu terdiri dari yang pertama ada Irsyad Sofwan Fauji dengan NIM 34112010032. Kemudian yang kedua ada saya sendiri yaitu Dimas Singgi dengan NIM 34112010039. Dan yang ketiga ada Bella Aprilia dengan NIM 34112011138. Dan terakhir ada Rahma Nuraisah dengan NIM 34112011135. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan dari ERD dan normalisasi. Untuk ERD merupakan sebuah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan atau database dan didasarkan pada persepsi dari sebuah dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek, yaitu disebut sebagai entity, dan hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. ERD adalah suatu pemodelan dari basis data yang berdasarkan objek yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang dikonversikan ke dalam bentuk diagram atau flowchart. Suatu objek disebut entitas dan hubungan yang dimilikinya disebut relasi. Suatu entitas bersifat unik dan memiliki atribut sebagai pembeda dari suatu entitas dengan entitas lainnya. Peranan ERD di dalam proses pembuatan suatu sistem basis data sangatlah penting, karena di ERD tersebutlah dijelaskan tentang alur pemrosesan suatu data, mulai dari proses input hingga outputnya. ERD juga merupakan suatu pemodelan yang menjadi dasar terbentuknya suatu sistem basis data, karena di dalam ERD lah dijelaskan tentang entitas, atribut, dan relasi yang terjalin di antara entitas-entitas tersebut. ERD memudahkan kita untuk lebih mudah mengerti dan memahami alur proses dari suatu rangkaian sistem basis data. Entitas Relationship Diagram atau ERD merupakan salah satu diagram atau notasi yang digunakan untuk mendesain data dengan pendekatan top-down. Bentuk data yang dirancang adalah tempat yang memiliki relasi atau lebih dikenal sebagai relational database. Dan ini merupakan simbol-simbol dari ERD. Di sini ada yang namanya entitas. Simbolnya itu persegi panjang. Keterangannya, entitas adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik. Yang kedua ada atribut. Atribut di sini bentuknya oval. Terus keterangannya bahwa atribut adalah kolom atau field yang menjadi bagian detail dari suatu entitas. Yang ketiga ada atribut kunci. Di sini simbolnya lingkaran dengan tulisan, ada tanda underline di bawah tulisannya. Keterangannya yaitu atribut kunci adalah atribut yang bersifat unik dan menjadi kunci pada entitasnya. Yang keempat ada atribut multinilai. Simbolnya yaitu ada seperti double lingkaran. Terus untuk keterangannya, atribut multinilai adalah atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Yang kelima yaitu relasi. Simbolnya seperti layang-layang, dan keterangannya yaitu relasi adalah penghubung antara entitas yang biasanya diawali dengan kata kerja. Yang keenam ada penghubung, simbolnya garis.
Garis penghubung merupakan notasi untuk menghubungkan antara notasi-notasi di dalam pemodelan ERD, yaitu entitas, atribut, dan relasi. ERD diagram memiliki 3 komponen, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Dalam pembuatannya juga diperhatikan key, kardinalitas, dan agregasinya. Dan ini merupakan contoh dari ERD. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan normalisasi. Normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Atau lebih difokuskan pada tinjauan konversif terhadap setiap kelompok dan tabel secara individual. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai normalisasi, ada beberapa konsep yang harus diketahui terlebih dahulu, yaitu field atau atribut kunci atau key. Key adalah salah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dalam tabel secara unik. Selanjutnya ada keterangan fungsional atau functional dependency. Definisi dari functional dependency adalah diberikan sebuah relasi R, atribut Y dari R adalah bergabung fungsi pada atribut X dan dari R jika dan hanya jika setiap nilai X dalam R punya hubungan dengan tetap satu nilai Y dalam R dalam setiap satu waktu. Normalisasi adalah salah satu cara untuk memperoleh desain tabel dengan pendekatan bottom up, di mana berawal dari aset yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya laporan dengan format yang tidak normal, lalu kemudian dinormalkan dengan memenuhi syarat berikut, yaitu ada 1NF, 2NF, dan 3NF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada IR diagram. Di sini terdapat studi kasus, yaitu membuat IR diagram perpustakaan. Kali ini kita membuat IR diagram untuk aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. Sistem ini berfungsi untuk mengelola informasi dalam perpustakaan yang meliputi data buku, anggota, petugas, dan proses peminjaman di perpustakaan. Berikut adalah aturan-aturan yang perlu diperhatikan saat membuat rancangan Entity Relationship Diagram. Yang pertama, untuk dapat melakukan peminjaman, seorang pengunjung harus menjadi anggota. Yang kedua, seorang anggota dapat meminjam lebih dari satu buku dalam satu waktu. Yang ketiga, seorang anggota dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Yang selanjutnya, sebuah buku bisa lebih dari satu pengarang. Selanjutnya, semua proses pendaftaran buku, anggota, dan peminjaman hanya dapat dilakukan atau dilayani oleh petugas. Yang terakhir, data buku anggota dan petugas disimpan dengan ID yang unik, sehingga tidak ada ID yang sama. Selanjutnya, menentukan entitas. Berdasarkan aturan yang telah didefinisikan di atas, maka dapat ditentukan bahwa jumlah entitas ada sebanyak 4, yaitu buku, anggota, petugas, dan peminjaman. Menentukan atribut. Yang pertama ada buku. Atributnya ID buku, judul, pengarang, kategori, penerbit, dan tahun. Yang kedua ada anggota yang berisikan ID anggota, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Yang ketiga ada petugas yang berisikan username, password, nama, level, nomor petugas. Selanjutnya ada peminjaman yang berisikan ID peminjaman, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Menentukan kardinalitas relasi. Yang pertama, dipinjam dalam peminjaman merupakan relasi antar entitas buku dan peminjaman yang mana memiliki arti bahwa buku dapat dipinjam oleh anggota dan disimpan di dalam pada entitas peminjam. Kardinalitas antara entitas buku dan peminjaman adalah one to many,
karena sebuah buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Yang kedua, melakukan peminjaman, merupakan relasi antar entitas anggota dan peminjaman di mana anggota yang melakukan peminjaman buku akan disimpan pada entitas peminjaman. Kardinalitas antara entitas anggota dan peminjaman adalah one to many, yang mana satu anggota dapat melakukan peminjaman dalam waktu yang sama pada lebih dari satu buku. Yang ketiga adalah peminjaman dilayani, merupakan relasi antar entitas petugas dan peminjaman, di mana semua proses peminjaman akan dilayani oleh petugas. Kardinalitas relasi antar entitas petugas dan peminjaman adalah one to many, karena satu petugas dapat melayani banyak peminjaman buku. Berikut adalah hasil akhir dari IR diagram perpustakaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu normalisasi. Berikut adalah tabel yang akan dinormalisasi. Yang pertama yaitu 1 normal form atau 1NF, merubah dari bentuk tabel tidak normal menjadi bentuk normal pertama, yaitu 1NF. Suatu relation R disebut 1NF jika dan hanya jika sebuah atribut value-nya simple atau atomic. Tidak boleh ada atribut yang composite dan multi-value. Tujuan 1NF adalah membuang adanya pengulangan redundansi data, menghindari adanya pencatatan null value, dan menjaga setiap entry data dari relasi perpotongan baris kolom memiliki maksimal satu nilai tunggal. Beberapa tabel dapat mengandung partial dependency. Berikut adalah tabel yang telah diubah menjadi 1NF. Pada tabel data perpustakaan ini, untuk 1NF, kita menghilangkan adanya pencatatan null value serta membuang adanya pengulangan. Selanjutnya yaitu 2 normal form atau 2NF. Sudah dalam bentuk atau lolos 1NF. Dibuat berdasarkan full functional dependency ketergantungan fungsional penuh. Normalisasi 2NF jika tabel berada dalam bentuk normal pertama 1NF dan setiap atribut bukan kunci, bukan PK, bergantung penuh, full dependent pada kunci primer PK. Sehingga tidak ada atribut bukan kunci yang bergantung pada sebagian parsial kunci primer. Berikut adalah tabel yang telah diubah menjadi 2NF. Pada tahap 2NF, kita mencari ketergantungan fungsional dari tabel data perpustakaan, yaitu ID anggota merupakan primary key dari nama anggota dari tabel anggota, ID buku primary key judul buku dari tabel buku, nomor petugas primary key dari nama petugas dari tabel petugas, ID peminjaman primary key dari tanggal pinjam dan tanggal kembali dari tabel peminjaman. Maka dari itu, kita membuat 4 tabel sesuai ketergantungan dependensinya, yaitu tabel anggota, tabel buku, tabel petugas, dan tabel peminjaman. Selanjutnya yaitu 3 normal form atau 3NF. Suatu relasi R disebut normal ketiga, 3NF, jika sudah memenuhi dalam bentuk normal kedua, 2NF, dan tidak dijumpai adanya ketergantungan transitif dependensi. Kebergantungan transitif dependensi adalah ketergantungan fungsional antara 2 atau lebih atribut bukan key, kunci, atau PK. Untuk syaratnya, harus berada dalam bentuk normal kedua, 2NF. Ketergantungan field yang bukan PK adalah harus secara mutlak full dependent, artinya harus tidak ada transitif dependensi ketergantungan secara transitif. Berikut adalah tabel yang telah diubah menjadi 3NF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulannya pada modul 8 ini mengenai entity relationship diagram dan normalisasi atau data modeling. Disimpulkan bahwa entity relationship diagram atau ERD merupakan salah satu diagram
atau notasi yang digunakan untuk mendesain data dengan pendekatan top-down. Bentuk data yang dirancang adalah tabel yang memiliki relasi atau lebih dikenal dengan relational database dengan 3 komponen di dalamnya, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Selain itu juga dalam pembuatan ERD harus memperhatikan key, kardinalitas, dan agregasi. Normalisasi adalah salah satu cara untuk memperoleh desain tabel dengan pendekatan bottom up, di mana berawal dari aset yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya laporan dengan format yang tidak normal, lalu kemudian dinormalkan dengan memenuhi syarat 1NF, 2NF, dan 3NF. Dalam praktikum ini mengangkat kasus perpustakaan dengan 3 komponen ERD di dalamnya, yaitu entitas, buku, anggota, petugas, dan peminjaman. Atribut, pada buku terdapat ID buku, judul, pengarang, dan lain-lain. Dan relasi, dipinjam dalam peminjaman, melakukan peminjaman, dan peminjaman dilayani. Sedangkan untuk normalisasi dari tabel perpustakaan yang di dalamnya terdapat ID anggota, nama anggota, ID buku, judul buku, nomor petugas, nama petugas, ID peminjaman, tanggal peminjaman, dan tanggal kembali. Tabel tersebut dinormalkan dengan syarat 1MF, yaitu menghilangkan adanya pencatatan null value serta membuang adanya pengulangan. 2NF yaitu mencari ketergantungan fungsional dari tabel data perpustakaan, ID anggota, nama anggota, atau tabel anggota. ID buku dari judul buku atau tabel buku, nomor petugas dari nama petugas. Kemudian ID peminjaman dari tanggal pinjam, tanggal kembali dari tabel peminjaman. Maka dari itu kita membuat 4 tabel sesuai ketergantungan dependensi, yaitu tabel anggota, tabel buku, tabel petugas, dan tabel peminjaman. Dan 3NF yaitu harus tidak ada transitive dependency atau ketergantungan secara transitif. Ya, mungkin untuk penjelasan mengenai ERD dan normalisasi dari kelompok 2 cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.